Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandian Junior dari kelas 2D Penjas NPM 19219150. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang analisis KI atau disebut dengan kompetensi inti, dan KD yang disebut dengan kompetensi dasar. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan dulu tentang analisis kompetensi inti yang KI itu singkatannya. Jadi kompetensi inti itu adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik. Pada setiap tingkat kelas, mau itu SMP, SMA, atau program yang menjadi landasan pengembangan konsep dasar. Jadi kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Nah, gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau yang efektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Kompetensi ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasi elemen kompetensi dasar sebagai unsur pengorganisasi. Kompetensi ini merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Kompetensi dasar organisasi vertikal. Kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip pelajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Nah, langsung seterusnya masih membahas kompetensi inti. Jadi kompetensi inti ini mencakup 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama ada sikap spiritual seperti bertaat, beribadah, berdoa sebelum melakukan kegiatan dan sudah melakukan kegiatan. Nah, yang kedua selanjutnya sikap sosial seperti jujur. Jujur adalah pelaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Kita sebagai manusia harus diwajibkan jujur biar kita punya sikap baik dan bisa dipercaya oleh siapapun, maupun itu orang lain, keluarga kita, atau siapa. Nah, terus yang ketiga ada pengetahuan dan keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran mata pelajaran atau program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Kompetensi yang berkaitan dengan sikap, keagamaan, dan sosial dikembangkan secara tidak langsung indirect learning, yaitu pada saat peserta didik belajar tentang pengetahuan kompetensi kelompok dan penerapan pengetahuan atau keterampilan kompetensi inti kelompok. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar. Di sini saya akan menjelaskannya tentang kompetensi dasar atau yang singkat KD. KD itu kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetensi dasar terdapat unsur kemampuan berpikir yang dinyatakan dalam kata kerja dan materi. Kompetensi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, dan ciri suatu mata pelajaran. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada yang salah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.